Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Maharani. Saya dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang menimbang efektivitas tes kemampuan akademik atau TKA sebagai standar kelulusan siswa yang terbaru nih teman-teman. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya kalau misalnya tahun ini adalah tahun perdana diadakannya TKA atau tes kemampuan akademik sebagai salah satu alat ukur indikator untuk kelulusan siswa. Nah, TKA di sini atau tes kemampuan akademik di sini yaitu mengukur pemahaman siswa tentang akademiknya, yaitu seperti kayak misalnya soal-soal dari pelajaran-pelajaran, misalnya di anak IPA ada biologi, kimia, fisika. Kalau misalnya di IPS ada sosiologi, geografi, ekonomi. Nah, seperti itu. Dan juga di sini ada HOTS atau soal-soal yang sulit. Lalu juga di sini mereka dituntut untuk adanya penalaran di soal-soal tersebut. Nah, itu adalah TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, di mana berarti anak-anak kelas 12 di tahun 2025 ini bisa dibilang sebagai kelinci percobaan dari kebijakan terbaru ini. Oke teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang menimbang, berarti kita di sini harus melihat kelebihan dan kekurangan dari kebijakan terbaru ini. Nah, dari sini kelebihan yang pertama adalah kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan kognitif para siswa. Nah, jadi setelah siswa nanti mengerjakan TKA atau tes kemampuan akademik, di sini kelihatan sejauh mana mereka dapat memahami pelajaran, sejauh mana mereka mampu menguasai pelajaran. Lalu kelebihan yang kedua adalah di sini kita dapat melihat dan menilai serta mengukur dan membandingkan juga antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi kita ngelihat sejauh mana kemampuan siswa A dan sejauh mana kemampuan siswa B dalam memahami pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan. Oke, selanjutnya kita ke kekurangannya. Kalau misalnya ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tadi kita udah bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah TKA atau tes kemampuan akademik itu dianggap kurang oke nih teman-teman. Karena apa? Karena hanya membahas tentang akademik saja. Jadi non-akademik itu nggak dibahas. Non-akademik itu seperti apa? Non-akademik itu seperti kreativitas dari siswanya. Nah, dimana kalian kan tahu ya, kita semua tahu kalau misalnya kurikulum mereka yang saat ini itu adalah kurikulum merdeka, dimana itu sudah adanya proyek berbasis P5 gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar dituntut untuk kreatif gitu dan juga dibebaskan. Nah, tetapi kalau misalnya di TKA ini mereka tidak ada non-akademiknya, tidak dibebaskan dan tidak bisa berekspresi. Jadi mereka hanya terpaku dengan pelajaran-pelajarannya aja yang akademik. Nah, itu adalah kekurangan yang pertama. Lalu kekurangan yang kedua atau yang selanjutnya adalah tes TKA ini dapat menimbulkan kesenjangan antar siswa dan juga dapat menimbulkan tekanan bagi siswa. Gimana enggak? Karena di sini mereka dituntut banget untuk belajar untuk menghadapi TKA yang sebentar lagi akan dilaksanakan di sekitar bulan November mendatang. Oke, di sini saya mengutip dari detik.com, yaitu Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bilang kalau misalnya TKA ini sebenarnya bukan satu-satunya indikator untuk sebagai syarat kelulusan. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang dilansir dari detik.com, menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwa TKA atau tes kemampuan akademik itu bukan menjadi standar kelulusan seperti ujian nasional pada waktu itu. Tetapi TKA atau tes kemampuan akademik hanya menjadi salah satu indikator untuk penilaian siswa. Nah, jadi tes kemampuan akademik nanti hasilnya akan menjadi salah satu nilai tambah untuk para siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas atau pendidikan tinggi. Nah, di situ hasil dari tes kemampuan akademik ini itu menjadi bahan pertimbangan di mana yang ada SNBP, yaitu dari nilai rapot dan digabungin sama nilai TKA ini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, sekarang anak-anak SMA itu
lagi berbondong-bondong, lagi giat banget belajar, lagi giat banget les untuk bisa mendapatkan nilai TKA yang bagus, karena itu bisa menjadi salah satu nilai untuk SNBP atau nilai untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi sebenarnya TKA atau tes kemampuan akademik dapat digunakan untuk menjadi salah satu indikator penilaian di sekolah, dan juga bisa menjadi salah satu alat ukur untuk keberhasilan sejauh mana siswa dapat memahami pelajaran. Tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya standar kelulusan. Karena baik lagi yang tadi kita kutip dari detik.com, kalau misalnya TKA itu bukan menjadi satu-satunya atau standar kelulusan, bukan kayak UN gitu ya. Nah, jadi di sini TKA itu sebenarnya menurut saya sih bagus. Jadi sebenarnya TKA itu kan dilihat dari penalarannya ya kan, penalaran, terus juga kemampuan siswa dalam akademiknya, lalu siswa dituntut untuk belajar gitu ya, belajar lebih giat lagi. Jadi di sini sebenarnya TKA itu bagus, dan juga dilihat dari efektifnya mungkin kita belum tahu ya, karena belum dilaksanakan juga. Namun kalau kita lihat dan menimbang dari kelebihan dan kekurangan, dan juga tadi kata Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu juga ini bukan satu-satunya sebagai indikator kelulusan atau bukan syarat untuk kelulusan, dimana TKA ini berarti hanya sebagai salah satu instrumen ya, salah satu instrumen penilaian sekolah, dan juga penilaian untuk mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas gitu ya. Jadi ini bukan untuk syarat kelulusan. Nah ini juga menurut saya bagus untuk kedepannya, karena di sini siswa itu jadi lebih giat banget belajarnya, jadi lebih giat. Mungkin di sini ada, kalau kita lihat dari perspektif yang agak subjektif gitu ya, mungkin ini agak terkesan tidak adil, karena mungkin orang-orang yang kurang mampu gitu ya, orang-orang yang kurang mampu mungkin gak bisa bayar les dan lain-lainnya gitu. Cuma kalau misalnya kita ada niat, pasti kita bisa gitu. Contohnya banyak banget sekarang di internet gitu ya, informasi-informasi dan juga banyak banget e-book gitu ya, buku online yang tersebar banyak banget di sosial media, di internet gitu ya. Banyak banget website-website yang bisa menunjang pendidikan. Jadi kalau misalnya untuk pendidikan nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata kurang mampu dan lain-lainnya gitu, karena banyak banget aksesnya gitu untuk mencapai pendidikan. Nah jadi kalau menurut saya, menurut pandangan sosiologi, yaitu kalau misalnya sistem pendidikan Indonesia yang dimana memang kebijakannya itu ganti-ganti kayak misalnya dari KTSP, terus yang sekarang itu kurikulum Merdeka. Nah yang tadi saya bilang kalau misalnya TKA atau tes kemampuan akademik itu kayaknya agak kurang relevan ya untuk kurikulum Merdeka gitu, yang dimana siswa itu tuh sebenarnya di kurikulum Merdeka itu dituntut untuk kreatif dan bebas gitu. Mereka tuh dibebaskan dan harus kreatif gitu dengan berbagai macam proyek P5 gitu ya. Namun di TKA ini mereka hanya lebih fokus untuk akademik aja gitu. Sementara kalau misalnya yang kayak non akademiknya kayak sikap, terus juga sikap dan kreativitas itu tidak dinilai dan tidak ada indikatornya di TKA ini. Jadi sebenarnya agak kurang relevan dengan kurikulum yang sedang berjalan, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi efektif atau tidaknya itu tadi sudah kita timbang dan kita lihat dari kelebihan dan kekurangannya, dan juga tadi kita udah menyinggung tentang sebenarnya kalau misalnya TKA ini bukan menjadi syarat kelulusan. Oke, segitu aja bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga lancar juga kebijakannya di bulan November mendatang ini, dan semoga efektif untuk mendukung kemampuan siswa dalam penalaran dan juga kemampuan siswa dalam akademik. Oke, cukup sekian. Saya Afifah Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.